narasumber Mbak Gilang yang sudah hadir di menit sebentar ya Bang. Kita tunggu beberapa menit lagi. Panitia, apa udah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai, Kak. Oke. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara kuliah virtual genom dengan tema Kupas Tuntas Beasiswa ke Luar Negeri dengan dua narasumber kita yang sungguh epik sekali nih, yang luar biasa ya, yaitu Kak Rois Muksid Fatawi, MSc, dan Kak Gilang Bintang Fajar Suhono, MAGSC. Beliau adalah seorang awardee di LPDP, LN ya Kak, angkatan 124. Nah, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lida. Saya yang akan memoderatori jalannya acara kuliah virtual genom pada siang hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang ada, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan CV dari kedua narasumber, kemudian pemaparan materi dari kedua narasumber, lanjut ke Q&A, kemudian ada penyerahan sertifikat, dan ada foto bersama, lalu pembacaan doa, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari masing-masing narasumber. Silakan operator. Oke, baiklah, ini beliau bernama Rois Muksid Fatawi. Beliau sekarang merupakan seorang research assistant di IMERI FKUI. Lanjut. Nah, beliau tuh aktif banget ya di LinkedIn ternyata. Dan beliau juga sempat bekerja pengalamannya di Mata Garuda Jawa Timur. Dan juga beliau juga pernah menjadi seorang research assistant di NIH-RD di tahun 2020 baru ya berarti ya Kak. Lanjut. Nah, beliau juga pernah internship nih di Lemigas ya di Jakarta, kemudian internship juga di BPPT ya Kak. Lanjut, beliau mengenyam pendidikan di SMA-nya di Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur. Kemudian beliau melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan biologi di tahun 2016 beliau lulus. Selanjutnya beliau mendapatkan awardee di LPDP dan melanjutkan studi di University of Sheffield, jurusan molekular medicine. Oke, beliau juga, aduh jangan diragukan lagi ya, beliau sudah berlisensi, bersertifikasi, salah satunya Biosafety and Biosecurity Lab, kemudian Cambridge EGS CSE in Biology, dan juga di matematik. Selanjutnya pengalaman kerjanya, beliau juga pernah beberapa kali menjadi volunteer academic division di KKN UIN. Lanjut.
Nah, kalau keahliannya, beliau tentu saja ahli di bidang biomolekuler ya, Kak. Dan juga mikrobiologi, of course, karena genom bergerak di bidang tersebut. Kemudian bioinformatik. Nah, nih, selengkapnya coba. Kak Rois banyak soalnya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di antaranya ada sel kultur, terus PCR, ELISA, Western blotting, dan lain-lain. Oke, ini keahlian lainnya, masih di sekitaran biologi molekuler, kayaknya semuanya deh beliau bisa. Oke, lanjut ke acara selanjutnya ya, pemaparan materi dari narasumber. Nah, Kak Rois, sudah siap, Kak? Siap. Oke. Yang sharing dari saya atau dari mana nanti? Ini ada operatornya, Kak, jadi Oh ya. boleh. Buka aja. Untuk yang sharing saya atau operator? Operator, Kak, ditunggu sebentar. Oh ya. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Selamat siang, ada Mas Gilang juga, sahabat saya yang satu PK, satu kampung. Beliau juga dari Madiun. Kita udah lama nggak ketemu ya Mas, sudah 2 tahun lalu. Akhirnya ketemu di sini. Kuliah virtual kali ini akan membahas tentang beasiswa luar negeri. Untuk bagian saya akan membahas bagaimana mempersiapkan lamaran beasiswa dan pengalaman studi saya di Inggris. Nah, nanti untuk tips-tips beasiswa mungkin dan tips-tips beasiswa dan pengalaman studi di Australia nanti akan dibawakan oleh Mas Gilang. Gitu. Dan saya sengaja mengajak Mas Gilang karena saya tahu kalau di genom itu kebanyakan dari biomedis ya, dari Kak Yudi biomedis, terus Kak Bahri sekarang juga di mikrobiologi medik, terus saya juga banyak ahli di biomedis. Nah mungkin dengan adanya Mas Gilang ini nanti akan memberikan warna baru bagaimana di bidang biologi agriculture mungkin ya, gitu ya. Karena kemarin juga Lida moderatornya sempat bilang kalau tertarik pada biologi tanaman, gitu. Nanti akan bisa dimanfaatkan ya. Silakan bertanya Mas Gilang. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Bisa next? Oke. Untuk tahap pertama apa sih? Kenapa kita harus kuliah di luar negeri? Pertama, ada banyak alasan dan pasti setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau dari saya sendiri, pertama karena kita akan belajar kultur dan budaya yang baru. Ya, mungkin bahasa yang baru juga dan kita juga bisa melihat kultur kita sendiri dari sisi yang lain, dari tempat lain. Kita melihat, kita bisa membandingkan kultur budaya Indonesia dengan budaya lain. Mungkin ada yang lebih bagus di Indonesia. Dan selain itu kita juga
networking itu penting. Kita menambah teman dari banyak negara, apalagi kalau di Inggris itu lebih dari sekitar 50%-nya mahasiswa internasional ya. Jadi kita jadi punya banyak teman dari banyak negara gitu. Dan yang mungkin nanti akan berpotensi negara itu punya beasiswa masing-masing untuk menarik mahasiswa luar negeri datang ke negaranya gitu, dibiayai untuk kuliah. Nah, terus yang keempat, kualitas pendidikan yang mungkin lebih baik kalau kita belajar di luar negeri. Kalau di Inggris ya otomatis ada banyak universitas-universitas, tapi universitas-universitas terbaik di Indonesia pun belum bisa mengalahkan universitas-universitas terbaik di luar gitu. Nah, dan kultur belajarnya kan juga berbeda nanti. Ya, dengan kuliah di luar negeri kita akan mendapatkan pengalaman yang baru dan banyak. Gitu. Selanjutnya, ya, untuk yang tahap pertama, kita kan udah tahu kenapa kita harus keluar negeri. Yang kedua, kita cari biayanya. Tidak semua orang bisa mempunyai rezeki yang banyak. Kalau punya rezeki banyak, bisa di luar negeri, bisa biayain sendiri, silakan gitu. Itu bagus banget. Cuma nggak semua orang bisa beruntung seperti itu. Nah, tapi peluang untuk beasiswa yang saya katakan tadi banyak sekali. Ada beasiswa pemerintah. Kalau di Indonesia ada LPDP, kalau yang dosen nanti ada dari Dikti, ada tiap kementerian juga ada. Terus ada kalau dari Amerika itu ada Fulbright Scholarship, kalau dari Inggris ada Chevening, kalau dari Australia ada AAS, kalau dari Jerman ada DAAD, kalau dari Jepang ada Monbuso, itu banyak sekali. Ini ada link-link yang sudah saya sertakan, mungkin nanti bisa dibuka masing-masing. Selain itu, dari kampus pun juga banyak, setiap kampus-kampus, apalagi kayak kampus top di dunia. Gitu. Seperti kalau di Inggris ada Oxbridge ya, ada Oxford dan Cambridge. Yang terkenal kalau beasiswa Oxford itu beasiswa Clarendon, kalau beasiswa Cambridge itu Gates Cambridge. Nah itu nanti teman-teman kalau memenuhi syarat bisa bersaing dengan mahasiswa terbaik yang ada di dunia juga. Nah, atau kalau nggak langsung di website beasiswanya, nanti teman-teman juga ada portal website yang menyediakan update beasiswa seperti beasiswa paskasarjana.com. Itu kalau teman-teman subscribe nanti ada email masuk beasiswa apa aja yang bulan ini atau yang baru buka gitu, biasanya ada. Kalau di luar negeri ada namanya scholarships.com. Nah, next. Nah, apa sih yang harus dicari itu? Katakanlah kita udah masuk ke websitenya gitu. Kita udah masuk website, kita sedang mencari apa aja informasi yang diperlukan supaya untuk kita bisa pertama visi, misi, dan tujuan beasiswa. Teman-teman itu harus memahami karena itu mempunyai tujuan masing-masing, sehingga kita harus bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri dan memantaskan diri supaya kita masuk dalam kriteria beasiswa tersebut gitu.
Kemudian yang kedua jenis beasiswa atau komponen pembiayaannya. Apakah beasiswa ini akan memberikan beasiswa kuliah aja, atau tidak hanya kalau LPDP misalnya tidak hanya beasiswa kuliah, biaya hidup juga, terus pesawat pulang pergi gitu. Apalagi kalau di luar negeri kan jauh ya, pesawat juga mahal. Terus atau mungkin ada beasiswa buat ada tambahan juga buat yang belum tes IELTS, dibayari juga IELTS-nya, itu juga ada ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga persyaratan beasiswa. Persyaratannya itu apa aja sih? Ada yang CV, IPK jelas ya, dan sertifikat bahasa terutama. Itu harus bisa disiapkan dari sekarang. Nah, terus ada juga beasiswa seperti Chevening itu kemudian timeline dan deadline beasiswanya. Sama aja kita tahu persyaratan, kita udah ini, tapi ternyata deadline-nya udah lewat. Nah, kita nggak bisa daftar ke tahun ini. Kita harus nunggu lagi. Jadi, teman-teman harus tahu kapan beasiswanya itu deadline-nya. Dan kemudian cara mendaftar. Nah, teman-teman harus tahu cara mendaftarnya. Nanti setiap beasiswa biasanya detail di situ, ada how to apply, langkah-langkahnya jelas. Kalau tidak biasanya ada seperti kontak person atau email yang bisa dihubungi yang teman-teman bisa tanyakan. Atau sebelum itu bisa dilihat di frequently asked questions atau FAQ. Nanti teman-teman bisa menemukan jawabannya di situ. Next. Nah, persiapan pendaftaran beasiswa, otomatis penuhi syarat beasiswanya. Kita udah tahu informasinya tadi, persyaratan beasiswa. Ngumpulin informasi itu lama loh, jangan ini ya. Jangan remehkan, maksudnya kita harus rajin-rajin mencari informasi, dikumpulin gitu. Kalau saya tadi di sebelahnya kan ada saya membuat Excel gitu tadi. Saya contohkan, kalau saya tulis itu di Excel supaya kita tahu deadline-nya kapan, persyaratannya apa aja, terus apa aja yang kita dapatkan kalau kita mendapatkan beasiswa itu. Gitu. Kita harus mengumpulkan sendiri gitu, tidak hanya mencari di internet, habis itu lupa deh. Karena kita nggak nyatet gitu, kita harus mempunyai catatan itu. Gitu. Kalau udah penuhi syarat beasiswanya yang tadi, kita harus pahami visi misi beasiswanya. Gitu. Kalau misalnya LPDP punya visi menjadikan pemimpin masa depan gitu. Berarti kita harus mempersiapkan diri sebagai pemimpin gitu, memantaskan diri. Kita harus paham sebagai pemimpin yang baik itu harusnya bagaimana gitu. Nah, setelah itu kita juga melengkapi dokumen. Jangan sampai kita udah mendaftar beasiswa, cuma ada satu dokumen yang tidak lengkap. Itu biasanya di tahap seleksi administrasi udah gagal gitu. Kita sayang udah punya TOEFL atau IELTS misalnya 9 IELTS-nya, IPK-nya 4 gitu. Motivation letter-nya udah bagus gitu, cuma kurang surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari dosen misalnya harusnya 2, tapi kita baru 1. Nah, itu langsung gagal gitu. Nah, atau salah satunya udah disiapin tapi belum diupload, lupa. Nah, itu di tahap seleksi administrasi pun langsung gagal. Itu jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi gitu. Jadi disiapkan dari jauh-jauh hari mendaftar beasiswa. Selanjutnya. Nah, ini persyaratan umum beasiswa S2. Nah, teman-teman dari sekarang harus sudah tahu, misalnya walaupun bahkan sekarang saya masih semester 1 nih Kak, masih semester 1 di
di biologi gitu. Ya, teman-teman harus kira-kira apa yang bisa saya siapkan sekarang. Oke, berarti IPK saya harus lebih dari 3, atau minimal 3 gitu. Atau harus punya target sendiri, IPK saya minimal 3,5 gitu. Nah, kemudian yang persyaratan umum yang biasanya disiapkan lama itu selain IPK ya bahasa gitu. Banyak teman-teman saya udah IPK-nya bagus, tapi sayang bahasa Inggrisnya atau bahasa yang disyaratkannya nilainya masih belum memenuhi. Nah, itu sayang sekali gitu. Nah, makanya dari jauh-jauh hari kita harus belajar entah les atau belajar mandiri gitu. Dari internet sekarang juga sudah banyak gitu. Nah, selain itu juga beasiswa itu rata-rata menyeratkan ada essay atau riset proposal, motivation letter, CV. Nah, kalau bisa disiapkan dari sekarang, silakan siapkan dari sekarang. Siapkan jauh-jauh hari. Misalnya sudah semester 7 gitu. Buat aja riset proposal buat S2 gitu. Atau bikin CV yang bagus sekalian. Surat rekomendasi juga. Kita harus udah punya target dosen atau siapapun nih, atau rektor yang karena mahasiswa berprestasi kita dikenal rektor. Oke, nanti kalau minta surat rekomendasi aku ke rektor gitu. Kita harus tahu target siapa yang akan kita mintain surat rekomendasi dari sana. Dan LOE itu ada beberapa yang mewajibkan atau ada absetan. Jadi ada beberapa beasiswa yang mewajibkan diterima di kampus tujuan sebelum daftar, ada yang mendaftar beasiswa dulu baru mendapat kampus. Nah, itu tergantung mekanisme beasiswanya. Jadi teman-teman juga harus paham itu. Selanjutnya, ya, kapan mulai mempersiapkan beasiswa? Ya, sekarang. Ya, entah sekarang semester 1, bahkan udah lulus. Apalagi sekarang pandemi seperti LPDP, mungkin kalau yang tahun 2020 LPDP hanya membuka kesempatan beasiswa tertentu hanya untuk beasiswa top universitas, top 10 universitas di luar negeri gitu. Tapi kita juga tetap harus mempersiapkan gitu, walaupun beasiswanya nggak buka, kita kan bisa mengacu dari informasi beasiswa tahun-tahun sebelumnya apa saja yang harus disiapkan, sehingga ketika pendaftaran LPDP misalnya tahun 2021 dibuka, kita udah siap daftar, bahasa Inggris kita sudah ada, terus sudah punya essay, nanti tinggal diperbaiki lagi gitu. Udah punya surat rekomendasi gitu. Next. Nah, ini sedikit tentang beasiswa LPDP. Kita harus mempelajari. Kita tadi sudah ini salah satu contoh mengambil dari beasiswa. Kita contohkan dari beasiswa reguler 2019. Ada banyak jenis beasiswa ya di LPDP. Ada beasiswa reguler, ada beasiswa afirmasi. Itu untuk yang 3T atau untuk yang dari pesantren. Ada beasiswa untuk sendiri, ada beasiswa dokter spesialis sendiri. Nah, yang saya contohkan ini beasiswa reguler. Nah, visinya kita tahu. Oh, visinya menyiapkan SDM Indonesia yang berdasarkan global, mendorong inovasi demokratis dan budaya. Nah, visinya mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia, mendorong riset strategis atau inovatif, menjamin kemenangan. Fungsinya visi misi itu apa gitu. Hampir setiap beasiswa itu menyaratkan motivation letter atau personal statement yang mana kita harus menuliskan kenapa kita pantas mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah, kalian harus memahami visi misi ini dan kemudian diaplikasikan dari diri kita, apa yang kita bisa bantu mencapai misi-misi dari beasiswa yang kita apply. Kurang
kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus paham betul gitu supaya motivation letter dan essay kita yang disyaratkan itu lebih bagus. Next. Nah, komponen pembiayaan. Kalau di LPDP ini ada dana pendaftaran, SPP, ada tunjangan buku, ada bantuan penelitian tesis disertasi. Kemudian ada biaya pendukungnya, transportasi, pesawat pulang pergi, termasuk apply visa, ada asuransi kesehatan juga, hidup bulanan juga, terus dana kedatangan juga gitu. Misalnya kita pertama kali datang keluar misalnya saya di Inggris itu pertama kali datang kan otomatis kita belum punya banyak hal ya untuk settle, misalnya beli barang-barang, beli buku, beli misalnya peralatan dapur atau peralatan apapun, nah itu dari dana kedatangan itu. Nah, terus ada dana tunjangan keluarga, misalnya kita S3 terus udah punya keluarga, dan keluarga kita kan kalau di Indonesia nggak ibaratnya tidak ada yang terlantar lah ibaratnya kalau kita tinggal gitu, ya otomatis kita bisa bawa keluarga. Nah, terus kemudian dana keadaan darurat. Kemudian dana bantuan publikasi jurnal. Nah, kalau di LPDP pun ada dana bantuan publikasi. Nah, dana bantuan publikasi itu kalau teman-teman udah publish gitu. Misalnya genom, kalau di genom kan harusnya rajin publish ya. Jadi pas S2 nanti masih ke bawah. Oh, aku bisa publish di jurnal Q1, Q2. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh LPDP kalau LPDP seperti itu. Next. Ini persyaratan umum yang seharusnya bisa dibaca sendiri. Next. Supaya lebih persyaratan khususnya nanti ada syarat pernyataan pendaftar. Nah, ada persyaratan usia juga gitu. Ada minimal IPK. Kalau IPK tadi untuk S2 itu 3 minimal. Kemudian sertifikat IELTS atau kalau untuk yang keluar negeri IELTS-nya 6,5 atau TOEFL IBT-nya 80 gitu. Kalau untuk TOEFL ini biasanya yang S2-nya ke di negara-negara Arab, Sudan atau Mesir gitu. Kemudian nanti teman-teman kalau udah diterima di LPDP harus memiliki letter of acceptance atau surat diterima di universitas gitu. Nah, apabila penerima bisa menyelesaikan studi lebih 24 bulan, nah wajib melaporkan kepada LPDP dan menerima keputusan dari LPDP. Nah, nanti kalau di LPDP itu harus harus tepat waktu ya lulusnya. Kalau bisa jangan molor. Next. Nah, ini tahap seleksi beasiswa pendaftaran, seleksi administrasi. Ini tahapan seleksi beasiswa LPDP tahun 2019. Nah, di LPDP itu sendiri sangat berubah-ubah tiap tahun, selalu update. Jadi teman-teman harus aktif mencari informasi. Saat dulu belum ada seleksi berbasis komputer, masih ada seleksi tes karakter kepribadian tapi virtual gitu, tidak berkumpul di satu tempat, belum ada tes TPA gitu, sudah ada tes yang disebut juga. Kemudian seleksi administrasi kalau lolos masuk ke seleksi berbasis komputer atau SBK, kalau lolos nanti masuk ke wawancara, kalau wawancara lolos nanti dinyatakan lolos seleksi beasiswa LPDP. Nah, kemudian nanti ada persiapan keberangkatan. Gitu. Next.
memilah dan memilih kampus ini harusnya ada apa namanya bahasan tersendiri ya, karena kan panjang sekali. Milah dan milih kampus yang saya tekankan di sini, milah dan milih kampus itu tidak mudah gitu. Harus riset yang lebih dalam gitu. Reputasi biasanya kalau saya sendiri, pertama kita lihat reputasi kampus dan jurusan. Apakah memang lebih baik di luar negeri daripada di Indonesia gitu. Kalau memang lebih baik di Indonesia, ngapain ke luar negeri kan? Nah, gitu. Nah, terus persyaratan kampusnya bagaimana, nilai minimal IPK, nilai minimal bahasa, udah cocok belum dengan kemampuan kita gitu. Misalnya nilai IPK kita 3,5, kita pengen Cambridge yang mana minimal IPK-nya 3,7, udah nggak cocok itu. Nah, struktur program perkuliahan gimana gitu. Itu by research atau by course gitu. Terus masa kuliahnya bagaimana? 1 tahun atau 2 tahun untuk S2 gitu. Kalau di sana 1 tahun. Kalau di Inggris biasanya 1 tahun gitu. Kalau di Australia masih bilang 2 tahun. Biaya kuliah bagaimana? Dosen dan penelitiannya itu penting. Misalnya kita punya interest ke bidang tertentu gitu. Kita lihat, oh dosennya apa namanya, ada dosen yang ahli alga misalnya di sana yang sangat terkenal gitu. Berarti ini bagus nih kalau saya nanti bisa masuk ke universitas itu, kemudian bisa berguru dan penelitian bersama dengan dia. Nah, itu sorry, udah ini ya waktunya, udah lewat ya? Belum Kak, lanjut aja. Berapa menit lagi? Panitia berapa menit lagi? Diingatkan ya, agar nggak kelewatan. Nah, ini sedikit pengalaman di Inggris. S2 rata-rata setahun. Kalau di kesehatan, saya di molekuler medicine sistemnya blok. Jadi seminggu 1 mata kuliah, kemudian seminggu lagi ujian gitu. Nah, ini salah satu kampus saya. Ini kampus saya dulu di sini dekannya pernah namanya Sir Hans Krupp. Jadi kalau teman-teman tahu siklus Hans Krupp, nah beliau menemukannya saat menjadi dekan di Sheffield gitu. Next, cepat aja. Nah, ini hari-hari saya menghabiskan waktu, apalagi kalau udah ujian, saya bisa 3 malam biasanya tidur di sini. Di sini mungkin study space atau library di Sheffield. Nah, ya seru ya di sini, karena di sini buka 24 jam, terus nggak ada libur kecuali hari Natal. Kemudian ya ada kamar mandi, bisa mandi di situ gitu. Oke, next. Nah, kalau di luar negeri kita harus dekat-dekat dengan dosen. Kalau misalnya ada masalah bisa curhat dengan beliau. Nah, ini salah 2 dari dosen pembimbing saya. Kalau kita stres, jangan takut untuk konsultasi. Biasanya di kampus itu ada support mental health. Saya pernah kejadian waktu itu pada musim ujian, lagi belajar di gedung yang tadi, kemudian ada orang-orang yang teriak stres, saking stresnya gitu, karena sudah stres menghadapi ujian gitu. Akhirnya dibawa keluar oleh satpam gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya sering terjadi sih gitu. Karena karena kultur budaya belajarnya ya, mungkin tinggi di sana ya. Next. Nah, terus jangan berdiam diri ya. Kalau stres mungkin kita bisa ketemu dengan teman gitu. Kita main bersama teman, entah dari luar negeri, teman-teman yang dari luar negeri atau teman-teman dari dalam negeri. Kita berusaha bersosial gitu. Walaupun kita introvert. Nah, kita harus
Kebanyakan orang pinter mah introvert ya, tapi jangan mengurung diri kalau stres. Kita harus bersosial dengan teman-teman kita supaya relief stresnya. Ya, next. Nah, ini sikap yang perlu dimiliki dari kiki@watt.com. Nanti dibuka saja di websitenya, itu ada banyak informasi yang menarik. Udah sih, dari saya gitu aja. Terima kasih. Oke, Kak Rois, makasih banyak loh, informatif banget. Ya. Dan juga udah dirangkum secara rigid loh sama kakak loh. Tinggal buka-buka lagi mungkin ya Kak kalau mau apply. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke pembacaan materi. Sebelumnya kita baca CV-nya dulu nih dari Kak narasumber 2, yaitu Kak Gilang Bintang Fajar Suhono. Nah, beliau adalah dari gambaran edukasinya nih, beliau merupakan S1-nya itu di Universitas Surabaya ya Kak. Wah, aku tercengang nih melihat GPA-nya itu 3,98, itu summa cum laude ya. Keren banget Kak, mantap. Selanjutnya tuh dia S2 di Master of Agricultural Science di Australia ya Kak, dan juga GPA-nya juga bagus. 6,875 dari 7. Selanjutnya beliau juga memiliki experience di bidang riset, yaitu diantaranya saya baca dari bawah ya. Ini ada plant tissue culture atau kultur jaringan ya Kak di Department of Plant Biotechnology di Universitas Surabaya. Dan di tahun 2016 beliau menjalani proyek yaitu molekuler biologi di laboratorium project. Kemudian beliau pernah juga di PT Perkebunan Nusantara di Surabaya ya Kak, itu menjalani internship. Selanjutnya beliau juga pernah research tesisnya nih di bidang sama ya Kak, di bidang tumbuhan. Kayaknya Kakak emang pecinta tumbuhan nih. Di bidang plant bioteknologi. Selanjutnya beliau juga research di master research dissertation, yaitu tentang pertumbuhan akar ya Kak ya. Castor bean itu apa ya Kak? Ya, itu ada tanaman untuk dimanfaatkan untuk biofuel, bukan untuk dimakan. Ya. Oh, oke. Ya. Di Indonesia ada ya Kak berarti? Ada, tapi kurang populer. Iya. Taunya kacang merah doang Kak di sini. Oke, lanjut ke pengalaman kerjanya. Wah, beliau juga banyak banget nih ya pengalaman kerjanya. Beliau pernah jadi asisten dosen, terus juga pernah menjalani program internship di PT Perkebunan Nusantara tersebut. Selanjutnya publikasinya juga banyak ya, insecure deh kalau lihat publikasinya Kak Gilang. Lanjut ke bawah. Nah, bisa dilihat nih judulnya, kalau ada yang mau baca tinggal searching ya, Mbah Google. Ada 3 publikasinya. Selanjutnya achievement-nya juga banyak. Oke. Nah, kayaknya saya nggak bacain ya, teman-teman bisa baca sendiri nih. Di sini beliau juga pernah jadi volunteer, ya. Oke Kak, langsung saja, kayaknya pada nggak sabar nih Kak sama presentasi dari Kakak. Selanjutnya Kakak sudah siap Kak? Iya, sudah bisa. Oke, silakan Kak Gilang. Oke, terima kasih banyak kepada panitia dari tim Genom, Mbak Lida sekaligus sebagai moderatornya. Terima kasih juga Mas Rois sudah mengundang saya untuk bisa sharing mengenai kupas tuntas beasiswa ke luar negeri. Kali ini saya mau ngasih judul tentang presentasi saya ini, How to Get a Full Scholarship to Australia.
Kalau tadi Mas Rois menceritakan pengalamannya di Inggris, aku mau mulai dengan aku ceritain pengalaman aku selama studi di Australia. Bisa next. Nah, jadi nama universitas saya adalah University of Western Australia. Bisa diklik next saja untuk ngambil fotonya. Nah, ini adalah salah satu gedung ikonik kalau di kampus saya, di kampus Crawley. Nah, nama jurusan yang saya ambil di University of Western Australia itu adalah Master of Agriculture Science. Saya ambil specialization Genetics and Breeding. Sedikit cerita pengantar, jadi sebetulnya waktu saya apply beasiswa ke LPDP, saya tidak berencana untuk masuk ke universitas di sini. Waktu itu saya daftarnya ke University of Adelaide, ngambilnya Master of Plant Biotechnology. Jadi bioteknologi tanaman, supaya relevan dengan S1 saya. Namun ternyata setelah saya sudah diterima, sudah dapat letter of acceptance juga, tiba-tiba jurusan yang di Adelaide itu, Master of Plant Biotechnology itu ditutup. Jadi mau tidak mau saya harus pindah jurusan. Nah, urus-urus, puji Tuhan sudah bisa dapat perpindahan universitas yang relevan dan peringkatnya lebih tinggi, yaitu di Master of Agriculture Science ini dengan specializations Genetics and Breeding. Jadi bisa dilihat di foto itu, kalau ternyata kuliah di Australia itu mahasiswanya dari berbagai negara. Jadi sangat beragam dari berbagai macam negara di internasional. Dari Afrika, dari Eropa, Asia, Amerika, Australia juga ada gitu. Jadi lengkap semua mahasiswa-mahasiswanya dari berbagai penjuru. Nah, otomatis culture shock itu pasti ada. Jadi kalau di Australia karena kita sebagai orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, maksudnya bukan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, pasti tetap ada itu yang namanya minder dan sebagainya untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah native seperti itu. Tapi itu pun juga tidak apa-apa, bisa adaptasi untuk proses-prosesnya. Nah, kemudian bisa next. Untuk proses perkuliahan di Master of Agriculture Science, bisa next lagi. Nah, ini mata kuliah yang aku ambil selama di Master of Agriculture Science ini. Jadi selama 2 tahun ya saya kuliah di Australia itu, saya mengambil 10 mata kuliah yang coursework dan sisanya itu research, tesis itu. Jadi combine, ada research, ada coursework. Kalau mata kuliah yang coursework bisa dilihat ini, jadi kombinasi ya kalau di jurusan saya itu mulai dari yang agriculture, kemudian ada biasa terkait statistika sampai ke arah yang bioteknologi. Jadi ranahnya bisa mencakup lebih luas. Nah, waktu itu saya sebagai lulusan yang S1 bioteknologi juga tidak ada background dari pertanian gitu. Otomatis ya harus belajar lebih ekstra, belajar lebih giat untuk mendalami, terutama mata kuliah yang di nomor 5 itu agribisnis apalagi. Tidak ada background dari sosial sama sekali gitu. Nah, kemudian juga ada di tahun kedua itu menjalani research dissertation juga. Kalau yang paling distinct di kuliah di Australia sama kalau dibandingkan di Indonesia ya, dari pengalaman itu yang paling membedakan adalah di sini dosennya itu sistemnya kayak boles gitu ya, slow. Jadi kalau mahasiswa datang tidak datang pun tidak apa-apa. Datang terlambat pun dia tidak peduli gitu. Jadi aku pernah datang itu kayak mahasiswanya terlambat itu dan dosennya tidak ada ceritanya marah. Apalagi kalau dulu saya di Ubaya itu lebih dari 15 menit mahasiswa sudah tidak boleh masuk gitu. Di sini nggak ada kayak gitu. Jadi sistemnya mahasiswa yang butuh, kamu yang harus datang ke kuliah gitu loh. Jadi kalau dosen itu nggak peduli, bahkan nggak ada sistem absen dan sebagainya. Jadi kalau di luar negeri itu nggak ada istilah TA gitu ya, titip absen dan sebagainya. Karena kalau di luar negeri, mereka prinsipnya adalah yang butuh adalah kamu, jadi kamu yang mesti ngejar-ngejar gitu sama dosennya. Datanglah ke kuliah, on time dan sebagainya. Yang penting assessment, taunya dosen, kamu assessment bisa lancar, dan pas nilainya seperti itu. Oke, next. Nah, kalau ya bisa diklik next saja langsung. Nah, kalau di University of Western Australia sama ya kurang lebih kalau di Indonesia juga ada group work gitu. Jadi kayak project untuk kerja kelompok gitu. Jadi kalau di sini juga dituntut untuk kita bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan orang lain seperti itu. Dan juga bisa klik next, banyak assessment yang sifatnya individu juga, apalagi yang tesis ya. Kalau tesis memang kita pasti harus individu, mandiri banget. Ya sama dibimbing juga supervisor juga sih. Jadi pada intinya harus rajin-rajin
bertanya seperti yang tadi Mas Rois bilang kalau tidak tahu dan sebagainya. Assessment di kuliah S2 itu juga tidak mudah ya kalau saya bilang itu. Aku bilang itu tidak akan bisa survive kalau tanpa support dari teman-teman gitu. Jadi benar-benar kalau di S2 itu pintar-pintar untuk cari teman-teman yang bisa diajak belajar bersama, untuk meluangkan waktu ke library bareng, diskusi permasalahannya dan sebagainya. Jadi kalau nanti teman-teman bisa nanti kuliah di luar negeri, jangan one man show gitu ya, jangan main sendiri, jangan single fighter, tapi gitu be sosial, kemudian berteman dengan teman-teman yang suportif dan kooperatif gitu. Next. Nah ini juga ada aktivitas-aktivitas sosial. Kalau yang volunteering, aku sempat jadi unimen waktu di UW itu jadi mentor bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk di Australia. Kemudian di samping kanan itu juga ada namanya AIPSA, Australian Indonesian Postgraduate Scholar Student Association. Jadi itu adalah kelompok perhimpunan mahasiswa-mahasiswa postgrad yang pasca sarjana di Australia. Kemudian next lagi juga ada banyak sekali ternyata orang-orang Indonesianya juga di Australia, khususnya di Perth ini. Ini adalah salah satu teman-teman saya di gereja saya. Kemudian next, seperti yang Mas Rois bilang juga, masalah mental health itu sangat krusial bagi terutama di kuliah di luar negeri juga. Jadi work-life balance itu sangat perlu. Ini juga ada saya salah satu ikut di kegiatannya International Student jadi bisa sambil menyelam minum air ya, sambil kuliah juga sambil jalan-jalan gitu, supaya harus seimbang. Kalau enggak nanti stres bisa gila lama-lama. Next. Nah, kemudian gimana caranya kalau bisa dari Indonesia pergi ke Australia? Jawabannya next. Ya tentunya naik dengan pesawat ya, kan tidak mungkin dengan berenang. Nah, kalau kemarin saya pakainya melalui beasiswa dari LPDP. Nah, bisa di next. Beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dari Republik Indonesia. Nah, hari ini saya akan khusus membahas mengenai beasiswa LPDP ya. Next. Komponen beasiswa LPDP seperti yang tadi Mas Rois sudah jelaskan. Jadi beasiswa LPDP itu beasiswa yang penuh ya, mencakup mulai dari biaya pendaftaran, biaya SPP atau uang sekolahnya, kemudian biaya penelitian tesis disertasi, tunjangan buku, biaya transportasi untuk pergi pulang, asuransi kesehatan, visa, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya keadaan darurat. Jadi 10 biaya komponen ini ditanggung oleh LPDP untuk menunjang kegiatan kita selama studi di luar negeri. Next. Untuk beasiswa untuk studi ke Australia ya khususnya tadi Mas Roy sudah memberikan banyak sekali opsi, nggak cuma ke Inggris saja tapi ada macam-macam ke Australia, Jepang dan sebagainya. Nah ini aku memberikan beberapa opsi beasiswa untuk teman-teman yang tertarik untuk studi ke Australia. Yang pertama bisa melalui LPDP karena LPDP sifatnya internasional sekali, bisa ke berbagai negara. Kemudian ada yang paling terkenal ini Australia Awards ya. Jadi ini adalah beasiswa dari pemerintah Australia untuk studi S2 dan S3. Bagi teman-teman yang berdomisili di wilayah Indonesia Timur, itu teman-teman akan memiliki peluang lebih besar daripada teman-teman yang di wilayah Indonesia Barat. Karena memang tujuannya dari Australia Awards ini adalah untuk mensupport anak-anak dari wilayah Indonesia Timur. Jadi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sepertinya itu banyak sekali gitu awardee-nya di Australia itu. Mungkin filosofi seperti itu. Kemudian ada lagi beasiswa-beasiswa dari universitas-universitas yang ada di Australia. Jadi ini yang di kanan bawah itu adalah sekelompok list dari namanya Group of 8, 8 universitas terbaik di Australia yang biasanya sering membuka lowongan-lowongan beasiswa yang bisa dicek langsung di websitenya. Next. Untuk di Australia sendiri ini ada webnya yang sangat bagus ya. Jadi di australia.gov.au itu bisa di search next tadi untuk kita bisa milih level of study-nya, kemudian field of study-nya milih yang apa, misalnya mau biomedical kah atau mau agriculture dan sebagainya, itu bisa dipilih di situ. Next. Nah, kalau ini tahapan seleksi beasiswa LPDP versi tahun 2017.
Tadi Mas Rois juga sudah menyinggung bahwa beasiswa LPDP ini kebijakannya setiap tahun berubah-ubah. Kalau ini berdasarkan pengalaman dari saya dan Mas Rois, seleksinya ada seleksi administrasi, itu seleksi berkas dokumen, kemudian ada seleksi asesmen yang dilakukan secara online, yaitu ada tes karakter dan psikotes, kemudian seleksi substansi, terdiri dari 3, yaitu seleksi on the spot essay, LGD atau leaderless group discussion, dan yang terakhir wawancara. Next. Nah, ini aku mau bagiin, karena tadi Mas Roy sudah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dan sebagainya, saya mau jelaskan aja tips dan trik untuk lolos seleksi beasiswa, khususnya dari beasiswa LPDP. Bisa di next. Nah, saya seperti dengan yang tertera di layar ini, yaitu selamat Anda telah lulus seleksi substansi, saya telah merangkum tips dan triknya dengan kata selamat. S yang pertama adalah, next. Set your dream or goal. Nah, jadi yang pertama seperti yang tadi Mas Rois juga sudah singgung, jadi mengenai visi dan misi. Kita perlu banget selain memahami dari visi dan misi dari pemberi beasiswa, perlu penting sekali untuk kita bisa memahami apa visi dan misi dari teman-teman. Jadi dari masing-masing individu. Apa yang menjadi cita-cita atau visi teman-teman sekalian ini di masa depan. Mau jadi apa sih ke depannya? Waktu itu, zaman aku daftar beasiswa, karena aku memiliki passion untuk mengajar, aku bilang aku mimpinya adalah menjadi dosen atau tenaga pendidik di Indonesia yang berkualitas. Jadi dengan menggunakan passion yang pertama itu, dengan visi itu bisa membimbing kita untuk kita menyusun esai-esai yang diperlukan untuk melamar beasiswa LPDP supaya lebih terarah gitu. Jadi nggak ambiar. Next. Kemudian yang berikutnya adalah E, yaitu experience. Nah, pengalaman ini memang penting banget ya. Tapi memang beberapa beasiswa sangat mensyaratkan pengalaman. Seperti kalau dari pengalaman dari teman-teman dan juga pengalamanku AAS, yang beasiswa Australian Award Scholarship itu memang mengutamakan pengalaman. Jadi waktu aku apply di 2017 kemarin, aku tahap pertama aja udah nggak lolos. Tapi itu ternyata temanku bilang bahwa mereka mensyaratkan pengalaman kerja gitu. Minimal kalau nggak salah 2 tahun gitu, temanku yang bilang gitu. Jadi pengalaman kerja yang relevan atau apa itu sangat diperlukan. Di APD pun sebenarnya ini juga dilihat gitu. Dan kemarin juga untungnya saya ada beberapa pengalaman gitu, meskipun tidak sebanyak Mas Rois ya, tapi ada bisa beberapa. Kemudian next, leadership. Nah, seperti yang disinggung Mas Rois juga tadi bahwa LPDP itu visinya atau tujuannya, goal-nya itu untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas di masa depan. Jadi penting banget di sini dilihat sama LPDP bagaimana kemampuan kepemimpinan kalian gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih kuliah, yang ikut organisasi dan sebagainya itu sangat penting banget menunjang gitu untuk nanti di proses interviewnya gitu. Bagaimana kalian bisa menunjukkan sisi kepemimpinan kalian seperti itu. Atau enggak cuma di lingkup kuliah ya, di lingkup mungkin ibadah pun. Jadi kalau misalnya kalau yang saya ada di gereja itu namanya kayak persekutuan doa gitu. Waktu itu juga sempat jadi ketua, itu juga saya ajukan itu untuk apply beasiswa PDP, itu pun juga dipertimbangkan oleh mereka. Mungkin kalau yang muslim ada remaja masjid atau sebagainya gitu ya. Ya itu pun juga bisa bagaimana berikutnya. Nah, ini academic merit tentunya karena kan tujuannya mau S2 ya. Kalau S2 berarti kan harus memiliki academic merit yang bagus. Seperti yang tadi Mas Roy juga bilang, mulai dari IPK dan nilai-nilai itu sangat dipertimbangkan seperti itu. Jadi IPK minimal 3 itu udah syarat minimal banget, dan karena persaingan ketat gitu, jadi otomatis sebetulnya syaratnya itu enggak IPK minimal 3 lagi gitu. Karena kan saingannya se-Nusantara ya. Jadi pasti otomatis kalian mesti naikkan lagi standarnya gitu supaya bisa lolos dari beasiswa LPDP ini. Tuh. Nah, yang berikutnya mental condition yang tadi sudah saya singgung dan Mas Roy juga singgung, karena penting banget untuk memiliki kondisi mental health yang baik gitu. Waktu ini sedikit bocoran ya, waktu beasiswa LPDP itu ada pertanyaan yang pertanyaannya apa momen atau titik terendah dalam kehidupan kalian gitu. Jadi waktu itu ditanyai itu benar-benar kayak dibawa kalian ke masa-masa yang sukar, masa-masa kelam kalian seperti itu. Itu akan ditanyakan waktu LPDP. Nah, waktu itu saya sih nangkapnya
mereka ingin tahu bagaimana cara sikap kita untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita, dari hal-hal yang membuat kita down seperti itu. Itu pasti harus dipersiapkan juga waktu di beasiswa lamaran. Lalu achievement, prestasi ini juga penting. Jadi kalau yang memiliki prestasi di lomba-lomba, olimpiade lah, terus karya ilmiah, mungkin ada publikasi dan presentasi dan sebagainya, itu masukkan aja ke CV gitu. Untuk penting banget ini untuk nilai kita jadi nilai plusnya kita. Yang membuat kita beda dengan orang lain atau kandidat lain itu adalah ya achievement kita itu. Pencapaian-pencapaian kita baik di bidang akademik maupun di bidang sosial. Kemudian T yang berikutnya yaitu time management yang terakhir. Jadi seperti yang tadi Mas Rois bilang, ada berbagai macam timeline dari berbagai pemberi beasiswa. Jadi penting sekali untuk kita bisa memperhatikan deadline-nya, waktu-waktunya. Seperti misalnya ini yang terdekat, kalau mau apply beasiswa ke Australia, itu namanya ada Australia Award Scholarship itu, deadline-nya 30 April ini, 2021. Jadi penting banget untuk teman-teman catat gitu ya, list. Kalau zaman saya dulu, kalau saya boleh berbagi pengalaman, saya itu waktu itu kan angkatan 2013 S1. Jadi saya lulus 2017, sidang skripsi itu bulan Januari akhir gitu. Nah, waktu itu saya sudah berencana memang untuk saya mau habis lulus S1 mau S2 langsung. Jadi otomatis yang saya lakukan adalah pertama bimbingan IELTS gitu. Karena kan memang yang pertama butuh English proficiency itu. Jadi langsung saya ambil les IELTS intensif 2 bulan. Terus waktu itu karena ngejar deadline yang bulan Maret, aku mau nggak mau harus tes yang di bulan Maret minggu kedua kayak gitu. Jadi akhirnya les 2 bulan gitu, terus tes IELTS. Nah, puji Tuhan dapat nilainya yang bisa lah minimal mencukupi gitu. Jadi dengan bermodalkan IELTS itu dan sertifikat IELTS itu kan berlakunya 2 tahun ya. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu 2 tahun itu untuk tembak kemana-mana gitu. Jadi untuk apply sana sini dan sebagainya waktu itu. Aku waktu itu juga apply-nya lebih dari satu, nggak cuma LPDP aja gitu. Ada apply AS, terus ada ke Thailand dan sebagainya, macam-macam kayak gitu. Jadi penting banget untuk memperhatikan time management dan melihat deadline-nya kapan, dipelajari informasi-informasinya jauh-jauh hari, di-prepare jauh-jauh hari kalau yang memang berencana untuk studi S2 di luar negeri. Pasti ada jalan. Terakhir ya, saya singkat aja. Bisa next. Nah, aku mau tutup dengan quote ini. Jadi, hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan segenap hati dan semaksimal mungkin dapat mewujudkan hal besar dalam hidupmu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin sedikit share waktu itu, aku ada pertanyaan yang menurutku lumayan susah dan kayak mematikan gitu ya dari penginterview LPDP-nya itu. Waktu itu kan dia lihat CV-ku, aku waktu itu baru apply itu interview bulan Juni kalau nggak salah, dan pengalaman kerjaku kan waktu itu sangat terbatas. Aku waktu itu sambil nunggu beasiswa ini, sambil apply-apply, aku sambil part-time kerja di Kumon. Kumon itu tahu kan teman-teman, itu tempat les-lesan matematika sama bahasa Inggris di Madiun waktu itu. Nah, waktu itu langsung pertama kali kan sama asesornya, penginterviewnya itu ditanyai gitu, "Loh ini kamu lulusannya bioteknologi, kok kerjanya di Kumon ya? Kok nggak nyambung ya biologi sama matematika Inggris?" Gitu. Itu pinter-pinternya kita gitu untuk kita bagaimana bisa menjawabnya. Waktu itu ya saya jawabnya, "Oh, kalau saya memiliki passion mengajar. Jadi saya percaya bahwa dengan mengajar di Kumon ini akan menjadi modal yang sangat bagus untuk kita nanti bisa saya menjadi dosen. Karena mengajar di Kumon juga memiliki tantangannya sendiri. Saya mengatakan bahwa kalau di Kumon itu saya dituntut untuk mengajari penjumlahan dan pengurangan ke anak-anak yang masih TK. Jadi itu benar-benar kayak, wow, susah banget kan kita belajar pengurangan batu normalnya di kelas 2 SD kayak gitu. Jadi ini hal-hal yang sangat simpel ya, kalau mungkin dilihat apalagi bayarannya, aduh, nggak usah dibahas gitu ya. Sangat-sangat tidak rendah gitu. Tapi ternyata hal-hal kecil ini yang kamu lakukan dengan segenap hati dan semaksimal mungkin itu bisa loh mewujudkan nilai yang jauh lebih besar daripada nilai yang kita dapatkan itu. Jadi sedikit kecil apapun yang aktivitas yang teman-teman kalian lakukan ini, baik itu di dunia kerja maupun di kuliah itu, lakukan yang terbaik, lakukan yang sebaik-baiknya, karena kalian tidak akan pernah tahu bahwa ternyata hal-hal itulah yang bisa membawa kalian ke hal-hal yang lebih besar di masa depan kalian selanjutnya. Sekian saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
Wah, luar biasa Kak. Ada sedikit suwir-suwir dari motivasi dan juga jangan lupakan dengan semboyan selamat ya Kak ya. Oke, saatnya ke sesi Q&A. Apakah teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Boleh di kolom chat atau raise hand. Silakan. Aku mau bertanya, Kak. Boleh kepada siapa? Shelly? Ke Bang Rois sama Bang Gilang. Oh iya, silakan. Pertama ke Bang Rois dulu ya. Aku mau nanya nih Bang. Jadi kan kalau yang aku pikirin itu, kalau misalnya kalau yang saya pikirin itu, kalau di luar negeri itu kan kayak mungkin Islamnya itu kan maksudnya minoritas gitu kan Bang Rois. Kalau misalnya di Inggris tuh gimana sih Bang? Kalau misalkan kayak apakah mereka juga toleransinya tinggi atau gimana? Terus cara Rois dengan gimana? Terus kalau misalnya ke Bang Gilang juga mau nanya nih Bang, cara Bang Gilang juga beradaptasi kayak gimana? Karena kalau yang aku tahu itu, kalau misalkan aku kayak nonton YouTube dari kebanyakan tuh orang-orang luar negeri tuh kayak sahabat nih lomba apa namanya? Kayak bersosialisasi gitu. Jadi kayak sendiri-sendiri gitu. Nah, caranya biar kita tuh mudah beradaptasi dan bisa dapat teman di luar negeri itu kayak gimana? Oke. Silakan Kak Rois dijawab. Oke, kalau di Inggris itu ya apa namanya? Kulturnya, rasnya itu orang-orangnya macam-macam gitu dari berbagai negara. Kalau kita mungkin di Indonesia satu, ini ya orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia, cuma beda daerah, beda culture gitu. Kalau di sana itu benar-benar kebanyakan datang gitu dari luar dari Afrika, dari Eropa atau banyak dari Cina juga banyak di sana. Nah, kalau masalah kita sebagai Muslim gitu, saya justru merasakan kan pernah ada ya apa namanya ada istilah kalau kita melihat kalau di Eropa itu kita melihat Islam tapi kita tidak melihat Muslim. Ada seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin kita melihat Muslim, tapi kita tidak melihat Islam. Ada seperti itu. Maksudnya gimana? Kalau kita yang pertama kita melihat Islam, tapi tidak melihat Muslim. Jadi budaya-budaya di sana itu saling menghormati, terus saling menghormati antar agama, tidak mengganggu satu sama lain. Terus lingkungan yang bersih itu sangat saya dapatkan ketika di Inggris itu sebagai minoritas saya justru merasa apa namanya tidak ada yang menghalangi kita untuk kita beribadah itu. Bahkan saya di sana ada janji sama supervisor saya bilang maaf kalau hari Jumat jam 1 saya tidak bisa karena saya harus sholat Jumat. Terus supervisor saya malah bilang, oh maaf kalau begitu kita bisa ganti hari lain. Maksudnya supervisor pun bahkan yang beliau ateis pun beliau sangat respect gitu kepada Muslim gitu. Nah jadi itu tidak masalah sih. Selain itu kalau di Inggris itu orang-orangnya seperti orang Jawa ya. Maksudnya nggak enakan gitu orangnya, sering minta maaf gitu. Kalau teman-teman nanti di Inggris tuh pasti kata yang paling banyak didengar itu sorry. Ya, dikit-dikit sorry, dikit-dikit sorry. Mungkin itu sih. Gitu ya? Atau ya, ada? Oke, gimana Shelly? Udah terjawab kah? Sudah Kak. Terima kasih Bang Rois. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kedua narasumber kita nih.
Kayak Gilang. Ya, mungkin aku nambah sedikit aja kali ya, Oke. karena kan pertanyaannya sama. Kalau di Australia sih sebenarnya kurang lebih kalau aku bilang orangnya mungkin cenderung cuek kali ya kalau di sini itu. Benar yang dibilang mungkin kalau nanti lihat di YouTube yang di Jepang itu mereka memang individualis gitu. Terutama kalau mereka orang-orang yang apa namanya native sini gitu ya, yang orang Australia asli itu memang seperti itu. Ada tendensi atau stigma juga yang memang mereka memandang meremehkan atau memandang rendah dari Asia gitu. Memang ada seperti itu, stigma yang bilang seperti itu. Tapi kalau dari pengalamanku sih ada memang beberapa yang seperti itu, tapi juga ada juga mereka teman-teman yang open minded gitu, yang mau untuk diskusi. Saya juga pernah waktu di semester 2 itu juga ada kok. Jadi saya diskusi gitu sama teman-teman dari orang-orang Australia itu saya Asia sendiri gitu. Jadi mereka pun terbuka gitu. Memang beberapa ada yang tidak mau diajak itu diskusi, ya nggak apa-apa gitu. Kalau cara saya sih, pertama approach mereka dengan email ya, kalau di sini tuh. Jadi nggak langsung ketemu gitu, jadi lewat email gitu. Kalau memang bisa berbalas kayak gitu, pasti nanti diajak ketemuan kayak gitu. Nah, jadi orang-orangnya seperti itu sih. Terus tempat ibadah di universitas saya ada kok musola itu, karena memang mahasiswa-mahasiswa yang agama muslim banyak, bahkan ibadah puasa, Idul Fitri dan sebagainya itu juga ada kok perayaannya gitu di University of Western Australia itu. Jadi aku bilang kalau toleransi antar umat agama di Australia pun juga tinggi, aku bilang kayak gitu sih. Oke, jadi toleransi di sana tuh lumayan ya Kak, maksudnya yang nggak kayak semenyeramkan yang kita pikirkan gitu ya. Bahkan kalau nambahin dikit ya, kalau di tempat saya itu nggak susah gitu nyari musola gitu. Ada banyak musola, hampir setiap rumah sakit ada musolanya. Oke deh Kak, kalau aku punya pertanyaan juga nih Kak, perihal esai nih Kak. Jadi esai itu sebenarnya kita bikinnya ada berapa macam sih Kak? Boleh dijawab sama Kak Rois atau Kak Gilang? Silakan. Gilang dulu deh. Kalau zamannya kita waktu daftar itu ada 3 esai ya. Yang pertama, sukses terbesar dalam hidup kita. Kedua, kontribusi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan bagi Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan rencana studi kalian. Jadi dari situ mereka akan menilai atau assess gitu. Dari esai atau tulisan kita itu bisa terlihat gitu, sikap dan kepribadian kita. Seperti itu. Tapi ada format pasti nggak sih Kak dalam bikin esai itu? Cuma ada maksimal kata ya kalau nggak salah. Aku lupa ya. Tapi kalau nggak ada yang format harus apa gitu nggak ada. Gitu. Iya. Jadi kakak punya tips-tips nggak nih buat kita yang mau pertama kali mau bikin esai gitu? Gimana sih Kak? Apa ya tipsnya kalau buat esai? Oh, mungkin ya itu sih. Jadilah diri kalian terus Jadi waktu itu aku bahasnya, karena waktu itu juga aku achievementku waktu itu hanya IPK gitu ya kalau bisa dibilang. Aku nggak ada yang pemenang lomba pas dan sebagainya, medali itu nggak ada gitu loh. Cuman aku ada pengalaman organisasi kayak gitu. Jadi waktu itu sih aku buatnya melahirkan pemimpin. Jadi bagaimana dari yang sebelumnya ketua itu kita bisa meregenerasi, mempersiapkan calon seperti itu. Saya bahasnya seperti itu sih. Kalau Mas Rois nggak tahu gimana. Gimana Kak Rois? Kalau saya udah lupa ya apa isinya gitu sejujurnya. Tapi kurang lebih intinya menceritakan pengalaman-pengalaman ke saya ketika kuliah gitu. Bahkan kan saya sempat cuti kuliah 1 tahun gitu. Karena harus belajar di pesantren gitu. Itu saya juga ceritakan gitu. Saya ceritakan aja jujur itu kan karena apa gitu. Terus dari situ mungkin benar karena kita menuliskannya jujur dan apa adanya, terus ketika diwawancara kita juga bisa jadi pede kan gitu.
Kalau kalau kita udah bohong di awal, biasanya kalau diwawancara tuh gugup gitu. Itu juga. Nah, untuk menulis isi itu sebenarnya udah banyak ya yang di-sharing di apa namanya di internet, pasti banyak lah gitu. Nah, teman-teman bisa pelajari dari situ. Harus rajin-rajin cari informasi nantinya. Oke deh, kakak ada pertanyaan nih di kolom chat dari Gusti Ayu. Nah, yang pertama itu, CV yang berbobot itu bagaimana? Apakah harus punya prestasi nasional dan internasional? Yang kedua, persiapan menghadapi LGD dan interview dulu seperti apa? Boleh dijawab sama Kak Gilang dulu deh. Yang pertama ya, kalau CV yang berbobot apakah harus punya prestasi nasional dan internasional? Kalau saya bilang sih mungkin tidak harus ya. Tapi kalau kalian memiliki, itu akan jadi nilai yang sangat plus gitu, yang sangat menunjang untuk prosesnya waktu seleksi itu. Karena kalau kemarin juga, jujur saya merasa CV saya itu tidak terlalu berbobot seperti itu. Tapi ya itu lagi, dari interview itu bagaimana kalian bisa mengolah pencapaian-pencapaian kalian yang mungkin sederhana atau simpel itu untuk convince ke penginterviewnya itu, untuk bisa meyakinkan mereka bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu tadi. Kemudian untuk persiapan menghadapi LGD dan interview seperti apa? Yang LGD itu leaderless group discussion itu waktu itu sih dibilangnya topik-topik seputar apa namanya Indonesia masa waktu itu gitu loh, yang berita-berita yang lagi hits-hitsnya. Jadi waktu itu sih kalau aku persiapan menghadapi LGD sama on the spot essay writing itu nonton berita. Waktu itu aku nonton berita di Metro TV dan sebagainya kayak gitu, baca berita di Quran itu aku baca gitu. Jadi supaya kalau nanti dapat topik gitu bisa kita jawab gitu. Tapi ternyata kalau aku masih ingat ya waktu LGD itu aku dapatnya ini bocoran lagi gitu. Siapa tahu kan sama. Kan. Kalau LGD itu aku waktu itu topiknya namanya leaderless group discussion. Jadi kalau waktu di situ, waktu pengalaman LGD itu sesuai namanya jadi leaderless ya. Jadi nggak ada yang mimpin, nggak ada moderator kayak Kak Lida seperti ini nggak ada. Jadi dari situ kalian akan ketahuan banget. Cuma dia dikasih topik ini, terus silahkan diskusi gitu. Kan ketahuan banget siapa yang memulai gitu, itu akan bisa ketahuan gitu loh apa pemimpinnya gitu. Nah, waktu itu topik itu aku dapatnya adalah tentang upacara. Jadi tentang nasionalisme. Jadi riset membuktikan bahwa negara yang tingkat nasionalisme tinggi adalah Amerika waktu itu. Nah, kemudian Indonesia ternyata peringkatnya lebih rendah dari Amerika seperti itu. Nah, ditanyakan apakah upacara bendera itu relevan untuk meningkatkan nasionalisme seperti itu. Waktu itu topiknya sih seperti itu. Apakah kalau kalian sebagai staf khusus kepresidenan, apakah kalian akan melanjutkan upacara bendera atau tidak? Ya topiknya random dan mendadak kayak gitu ya. Jadi kita dikasih waktu sih. Waktu itu nggak salah 5 menit kalau nggak salah untuk kita dikasih pen nyusun kayak gitu. Nah dari situ kita diskusikan kayak gitu. Waktu LGD, aku sih tipsnya ya mendengarkan. Jadi waktu itu kan note-nya itu juga ternyata dikumpulkan gitu. Kalau waktu itu aku sih yang tak lakukan, aku mendengarkan setiap omongan dari orang-orang itu, tak catat juga beberapa poin pentingnya. Kemudian ditimpali kayak ditanggapi gitu loh. Kalau yang waktu yang aku lakukan kemarin. Jadi saya bilang, oh iya saya setuju sama saudara A tentang kayak gini-gini, tetapi saya kurang setuju dengan pendapat dari saudara C. Menurut saya, bla 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 seperti itu. Kalau kemarin waktu diskusi LGD itu kalau nggak salah 15 menit itu ada 8 orang, masing-masing orang dapat 2 kali berbicara. Itu sih. Terus kalau interview ya itu tampil apa adanya, yang rileks, terus menjawab yang tepat sasaran seperti itu, sesuai dengan yang kira-kira mereka itu di situ maunya apa dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau misalnya tanya tentang yang masa-masa rendah itu, berarti kalian juga harus prepare gitu. Bagaimana kalian nanti bisa bangkit dari kegagalan misalnya. Terus prepare tentang rencana studi ya disiapkan juga gitu. Kalian mau penelitian apa misalnya, terus kenapa ambil pilih universitas itu dan sebagainya. Seperti itu sih dari saya. Oke, kalau Kak Rois gimana Kak? Ya kalau waktu itu pengalamannya sama ya, karena kita di tahun yang sama, di tahun 2017. Jadi ke LGD itu kita di satu ruangan ada 8 orang. Nah di situ ada psikolog yang menilai gitu.
kan dari awal judulnya leaderless gitu. Jadi bagaimana kita berdiskusi, ibaratnya itu diibaratkan diskusi antar pemimpin negara gitu. Jadi di situ tidak ada yang benar-benar yang dominan gitu. Jadi kita gimana caranya tidak boleh mendominasi, cuma kita bisa menyampaikan aspirasi kita gitu. Nah, seperti tips-tipsnya sudah seperti yang dibilang Mas Gilang tadi, kita harus mendengarkan terus menanggapi gitu. Nah, tapi ya itu kuncinya kadang-kadang kalau kita, apalagi kalau teman-teman sering berorganisasi terus sering jadi ketua, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mendominasi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu juga dilihat dari psikolog, oh ini orangnya terlalu memaksakan kehendak gitu. Nah, ini mereka juga lihat psikolognya. Ini gimana sih kalau menanggapi pendapat yang tidak setuju dengan dia gitu. Nah, psikolog juga melihat itu, bagaimana cara menanggapinya. Oh, cara menanggapinya elegan, bagus gitu. Nah, itu sih yang harus kita pelajari. Nah, kalau untuk interview mungkin bisa dilakukan simulasi dengan teman-teman yang awardee gitu. Dengan mungkin nanti bolehlah kalau udah lolos seleksi substansi atau mau wawancara, bisa nanti simulasi dengan saya atau simulasi dengan Mas Gilang, nanti silakan. Nah, supaya nanti ada gambaran apa aja. Nah, kalau saya dulu juga begitu, ada teman yang kebetulan sudah jadi awardee, saya simulasi wawancara ketika pertanyaan-pertanyaannya seperti apa aja, supaya kita tidak supaya lebih rileks saja dan lebih pede. Gitu sih. Oke, berarti poinnya boleh ya Kak kalau mau simulasi nih sama Kak Rois dan Kak Gilang nih nantinya ya. Terbuka nih Kak ya. Iya, silakan. Yang penting lolos sampai tahap wawancara dulu. Oke. Siap-siap Kak. Nah, ini ada yang nanya lagi dari Berlian. Nah, Berlian Hasan bertanya, sebelumnya terima kasih banyak kepada pemateri. Nah, jadi pertanyaannya itu untuk beasiswa LPDP, bisa tidak Kak kita memulai kuliahnya 1 tahun setelah lolos seperti beberapa beasiswa lain? Nah, yang kedua, pernah tidak kakak berdua mengalami kendala sulit memahami pembelajaran di sana karena kita kan bukan native speaker English nih, dan gimana cara kakak menghandle-nya? Terima kasih. Sudah jelas Kak pertanyaannya? Silakan Kak Rois dulu deh. Oke. Untuk pertama, bisa tidak kita memulai kuliahnya 1 tahun setelah lolos seperti beberapa beasiswa lain. Jadi kalau di LPDP itu, setelah kita lolos beasiswa LPDP, kita diberi waktu 1 tahun untuk mencari kampus gitu. Nah, kalau saya dulu kebetulan udah dapat kampus dulu, sehingga setelah diterima tinggal tidak sampai setahun sih itu berangkat gitu. Nah, itu pasti case by case ya, dilihat case by case, tergantung problemnya. Kadang ada ya teman-teman yang kebetulan baru masuk CPNS, kemudian tapi dapat beasiswa LPDP gitu, tapi beasiswa LPD-nya kan nggak pengen lepas gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan atasannya, komunikasikan atasannya terus untuk bersurat di LPDP boleh atau enggak gitu. Biasanya kalau alasannya tepat dan biasanya LPDP juga mengizinkan gitu untuk menunda keberangkatan kuliah. Terus untuk pertanyaan kedua, pernah tidak mengalami kendala sulit? Ya, beberapa kali mungkin. Cuma kalau kebetulan di universitas saya itu ada recording ya. Nah, jadi setiap kuliah itu di-record, dosennya ngomong itu. Jadi ketika kita di rumah, kita bisa membuka website kampus. Nah, di situ udah ada record perkuliahan tadi pagi, sebagai slide-nya gitu. Nah, kita bisa mendengarkan ulang. Kalau kita dengarkan ulang juga pasti juga paham sebenarnya. Kan kalau udah masuk ke situ kan bahasa Inggrisnya kan nggak jelek-jelek amat lah gitu maksudnya.
Nah, pasti akhirnya paham kok kalau didengarkan ulang. Nah, kalau enggak memang tidak ada, kita bisa membawa recorder sendiri gitu. Nah, teman saya kebetulan sebelum berangkat ke sana itu ada yang memang sengaja beli recorder tuh. Nah, jadi setiap perkuliahan dimulai, recordernya dinyalakan. Nanti kalau pas lagi jalan-jalan atau lagi perjalanan pulang itu bisa didengarkan untuk memahami perkuliahan gitu sih dari saya. Oke, kalau Kak Gilang gimana Kak? Ya, kalau dari saya pengalamannya, ya ini bagus ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk beasiswa PDP bisa tidak untuk memuliah 1 tahun setelah lolos. Nah, kalau kasus saya, waktu itu saya daftar itu belum punya LOA. Jadi kalau Mas Rois sudah punya LOA, saya belum. Jadi sesuai dengan yang dibilang Mas Rois, dikasih waktu 1 tahun untuk kita cari LOA itu. Nah, bermodalkan yang beasiswa dari LPDP itu, kita waktu itu dapatnya itu LOS, Letter of Sponsorship. Itu kita bisa gunakan untuk apply ke universitas. Ya, waktu itu langsung saya apply ke universitas tujuan saya yang di Adelaide itu. Ya, puji Tuhan ya dapat waktu itu sih gitu. Nah, terus apa itu namanya? Tapi ternyata suspended gitu kan. Dan itu suspendnya itu kayak udah tinggal 6 bulan gitu. Jadi udah senang-senang dapat LOA bulan April, PDP udah keluarin LOG, terus surat keputusan ya, surat pernyataan itu SP udah keluar, kan harusnya udah nggak boleh pindah. Nah, tapi ternyata ada kasus yang ini, PDP mengizinkan untuk pas kita ngajuin perpindahan universitas dengan waktu yang sangat mepet waktu itu karena tinggal 6 bulan juga waktunya. Itu puji Tuhan dapat sih waktu itu. Waktu itu aku coba ganti ke universitas yang masih sama di Adelaide, tapi ambil Master by Research 2 tahun, sama LPDP tidak disetujui tapi mepet lagi. Jadi waktu itu udah tinggal 3 bulan, sampai akhirnya saya last minute banget dapat yang UWA ini tadi, University of Western Australia itu, ya puji Tuhan dapatnya last minute jadi bisa masuk. Dan saya waktu itu kan dapat beasiswanya 2017, saya masuk perkuliahan 2019. Jadi malah 2 tahun. Nggak apa-apa gitu, bisa kok. Jadi asalkan PDP gitu. Yang kedua, pernah ya pasti ya, apalagi kita bukan native speaker English. Inggris saya juga tidak yang IELTS mentok-mentok yang tinggi banget gitu juga. Aku mengalami banget sih pressure waktu itu. Pertama kali juga waktu itu tidak terbiasa dengan Australian accent. Jadi kan dosen-dosennya orang Australia. Jadi bagi telinga saya yang listening skill-nya juga pas-pasan, itu juga berat gitu. Tapi sesuai dengan yang Mas Rois bilang itu ada recording ya kok di University Western Australia juga ada. Jadi pulang dari rumah ya yang dilakukan ya dengerin lagi ulang kayak gitu. Terus kalau di kampus saya tuh juga ada istilahnya study smarter gitu. Jadi itu kayak bukan lembaga ya, pokoknya fasilitas dari universitas yang memang khusus untuk support English skill kita gitu loh. Jadi waktu itu ada assessment, saya bisa ngecek grammarnya ke dia kayak gitu. Terus ada kayak workshop berkait dengan Inggris itu aku ya waktu itu ikuti juga waktu semester awal seperti itu. Jadi itu cara untuk mengatasi kalau nggak bisa mengalami kesusahan gitu ya waktu bahasa Inggris seperti itu. Oke deh, berarti jangan takut ya Kak ya. Pasti ada solusi. Kalau di Inggris malah kita bisa ketemu langsung sama dosen yang memberi kuliah gitu. Jadi mereka sangat terbuka kalau kita tidak paham. Mereka mau meluangkan waktu untuk kita gitu. Oke, tinggal kitanya aja ya Kak, mau apa tinggal enggak kitanya aja. Tinggal kitanya aja yang berjuang. Oke deh, waktu kita tinggal 15 menit lagi nih teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Iya, silakan. Untuk Bang Rois sama Bang Gilang, aku mau bertanya nih sebagai yang kena beasiswa LPDP, apakah setelah selesai beasiswanya, adakah feedback yang harus kita kasih ke LPDP-nya atau bagaimana ya? Terima kasih Bang Rois dan Bang Gilang. Oke, silakan Kak. Oke, kalau di LPDP kan kita ada surat pernyataan ya, ada kontrak dengan LPDP. Kalau setelah pulang kita harus kembali ke Indonesia, kemudian mengabdi ke Indonesia gitu.
untuk lamanya itu minimal 1N+1 gitu. Misalnya saya kuliah di Inggris 1 tahun, berarti minimal harus kembali di Indonesia 2 tahun gitu. Atau misalnya Mas Gilang 2 tahun, berarti kalau saya berarti harus 3 tahun gitu ya, karena 1N. 2N+1 atau N? Oh, 2N+1 ya kan? 2N+1 ya. Nah, kalau Mas Gilang berarti harus 5 tahun gitu ya. Nah, mungkin setelah lulus gitu. Tapi di LPDP juga memperbolehkan untuk kita internship terlebih dahulu gitu selama 6 bulan gitu. Nah, kita bisa mengajukan misalnya setelah lulus kuliah kita pengen magang dulu di luar negeri, silahkan selama LPDP menyetujui. Biasanya 6 bulan maksimal gitu. Nah, setelah masa pengabdian itu selesai, di Indonesia terserah ya mau jadi apa aja, tidak harus jadi PNS ya, mau jadi pengusaha atau mau mengembangkan ilmunya atau yang udah punya pekerjaan sebelumnya otomatis melanjutkan pekerjaannya kan. Nah, itu ya silahkan ngapain di Indonesianya. Nah, setelah itu mungkin bisa lanjut S3 gitu. Atau bahkan kalau S2 mau langsung lanjut S3 juga sebenarnya dipersilakan ya, tapi harus ada izin ke LPDP dulu gitu. Seperti Mas Gilang sekarang juga langsung S3 beliau gitu. Oke, ada yang mau ditambahin lagi, Kak Gilang? Iya, sudah cukup sih sesuai tapi penjelasannya Mas Roy sudah lengkap ya. Oke deh, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kah? Saya mau nanya Kak. Oke, silakan Ihsan. Baik, selamat siang Kak. Saya Iksan, izin mau bertanya ke kakak-kakak berdua. Pertanyaan yang pertama nih mengenai saingan nih, karena saya ini termasuk beasiswa hunter gitu ya, tapi suka takut kalau saingannya banyak gitu. Apalagi kalau di website itu komennya udah banyak tuh, aduh, udahlah langsung minder gitu. Nah, apalagi kan ini ibaratnya beasiswa yang sangat prestis ya ke luar negeri nih, beasiswa LPDP ini. Nah, itu untuk saingannya gimana ya dari Kak Rois dan Kak Gilang gitu? Apakah banyak banget atau malah sedikit gitu? Dan selanjutnya juga pengen ini aja sih penasaran gimana sih komunitas orang Indonesia di negara yang Bang Rois dan Bang Gilang datengin gitu. Apakah di sana ada komunitas yang besar dari orang Indonesianya ataukah sulit gitu untuk ketemu orang Indonesia lainnya gitu. Terima kasih Kak Gilang, Kak Rois, dan juga Kak Lida. Oke deh. Boleh Kak Gilang dulu. Ya, jadi yang pertama mengenai saingan ya tentunya banyak sekali ya saingannya kalau untuk beasiswa LPDP karena emang ini beasiswa yang I think paling prestisius gitu ya kalau di Indonesia dari pemerintah Indonesia karena beasiswa penuh. Saingannya ya sangat banyak mulai dari usia yang waktu fresh graduate sampai usia 40 tahun ya waktu itu. Jadi kalau saya sih tipsnya karena di tiap tahun itu di buku panduan LPDP itu ada namanya kayak bidang prioritasnya gitu, bidang keilmuan prioritas waktu di LPDP. Nah itu mereka, jadi aku juga nggak tahu sistem alokasinya mereka itu seperti apa detailnya, tapi dari teman-teman dari situ bisa lihat gitu, kira-kira bidang keilmuan yang kalian tuju itu di prioritas berapa. Waktu itu zaman saya, waktu itu prioritas satunya adalah tentang kemaritiman dan ilmu kelautan. Waktu itu punya saya di bidang sains itu prioritas 5 kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat itu 5 gitu ya tentang sains gitu. Jadi itu saingannya ya memang banyak dan ketat sekali, tapi ya itu tadi persiapkan aja ya semaksimal mungkin apa saja dokumen-dokumennya dilengkapi semua dan ya sisanya ya serahkan sama Tuhan juga gitu. Terus kalau yang pertanyaan kedua, komunitas Indonesia banyak banget ya kalau di sini di University of Western Australia di Perth itu sudah saya tunjukkan juga
ada banyak gitu. Jadi tenang aja, nggak mungkin sendiri lah ibaratnya, nggak mungkin orang Indonesia sendiri, pasti banyak teman-temannya dan mereka suportif juga. Pasti ada dibantu lah kalau di APDP juga ada namanya lurah gitu ya. Jadi setiap kota-kota itu pasti ada person in charge-nya. Waktu itu ya saya hubungan kontak sama ya lurahnya waktu pertama kali datang, terus mereka ada welcome party kayak gitu. Jadi supaya kita bisa kenal sama orang-orang. Saya membantu kok mahasiswa Indonesianya sangat bisa di reach gitu. Paling enak kalau dapat yang sejurusan atau sefakultas ya memang paling. Jadi bisa tanya-tanya langsung sama mereka yang sudah pengalaman. Tuh. Oke, Kak Rois, silakan. Untuk Ihsan mungkin yang pertama jangan minder ya, maksudnya kita harus persiapkan dari sekarang gitu, apa yang bisa dipersiapkan gitu. Kalau di LPDP bahkan setahu saya di LPDP itu tidak punya kuota gitu. Selama kita pantas menjadi awardee, LPDP akan memberi gitu. Jadi sebenarnya saingannya bukan orang lain lagi, tapi sebenarnya musuh terberatnya ya diri kita sendiri gitu. Nah, kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Nah, kemudian nanti mungkin jangan apply satu beasiswa aja, jangan apply LPDP aja gitu. Kalau gagal, jangan langsung menyerah gitu. Maksudnya diperbaiki kesalahan, perbaiki kesalahannya gitu. Kalau saya beruntungnya dulu sebelum mendaftar saya membaca pengalaman penerima beasiswa Fulbright. Dia menerima beasiswa Fulbright setelah 11 kali kegagalan gitu. Sehingga saya oke, kalau ada orang yang gagal 11 kali tapi ternyata masih bisa, berarti saya nanti bisa gagal berkali-kali dan akhirnya bisa. Dan waktu itu memang saya LPDP itu beasiswa kelima yang saya daftar gitu. Maksudnya 4 beasiswa lain itu gagal gitu. Dan itu kalau gagal jangan baper, dipelajari apa yang kurang, diperbaikin lagi, kita memantaskan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu, beasiswa luar negeri mana aja. Kemudian yang kedua, kalau di Inggris ada banyak ya, ada mahasiswa itu kalau nggak salah ada 3.000-an mahasiswa di seluruh Inggris. Kalau di Sheffield sendiri ada sekitar 50-an mahasiswa. Jadi jangan, kalau di Inggris jangan takut ya, nggak ada teman di sana, pasti setiap kota ada banyak mahasiswa Indonesia yang bisa kita tanyain sih, seperti yang tadi Mas Gilang katakan, mungkin seperti itu. Oke, gimana San? Ada yang masih bingung gitu? Enggak sih Kak, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Rois, Kak Gilang, makasih juga Kak Lida. Iya, sama-sama. Oke deh, waktu kita tinggal 4 menit lagi Kak. Kalau saya yang nanya nih ya Kak, sebagai penutup, di seleksi administrasi nih, ada nggak sih poin yang paling krusial sehingga kita harus perhatikan di poin pertama itu? Sorry, di tahap pertama itu. Boleh Kak Gilang? Aku rasa kalau yang waktu di seleksi administrasi semuanya krusial ya, karena mereka kayak ada checklist gitu. Jadi namanya juga seleksi administrasi gitu ya. Jadi mereka akan menyeleksi berkas-berkasnya itu ada atau tidak gitu loh, lengkap atau tidaknya seperti itu. Jadi pasti harus ada, itu kayak syarat mutlak gitu. Kalau yang dipertimbangkan ya saya rasa semuanya. Jadi begitu dari misal waktu itu kalau nggak salah ada 11 atau 12 dokumen gitu ya, satu missing gitu ya udah langsung nggak lanjut gitu loh. Jadi seleksi administrasi waktu itu kayaknya loh ya kok belum belum di-assess gitu. Nanti asesnya lanjut di tahap selanjutnya seperti itu. Jadi hanya mengecek kelengkapan berkas saja kalau saya. Mungkin bisa di double check sama Mas Rois kalau perlu. Iya, kalau Kak Rois gimana Kak? Iya sih benar. Kalau di awal seleksi administrasi yang paling krusial ada kelengkapan dokumen. Kalau nggak lengkap ya udah gagal gitu. Itu nggak bisa diubah lagi Kak ya? Kalau udah di-submit? Enggak, makanya kita harus makanya dari awal gitu. Aku tadi bilang jangan
dipersiapkan secara mendadak. Misalnya dua hari deadline gitu, aku baru ngisi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Harus benar-benar jauh hari dipersiapkan. Menulis essay itu lama, ada risetnya gitu. Menulis rencana studi juga ada risetnya, milih kuliah juga ada risetnya gitu. Nah, jadi jangan sampai hal-hal kecil kayak kurang satu surat rekomendasi gitu. Ya nggak kecil juga sih sebenarnya, itu juga susah juga. Maksudnya kita lupa upload terus ke submit, ya. Makanya harus diteliti lagi ya sebelum disubmit nanti. Betul, Kak. Tadi Kakak juga singgung-singgung tentang buku pengalaman yang dapat beasiswa nih, Kak. Saya lagi baca bukunya Kakak nih. Journey to UK. Keren banget ini loh. Teman-teman kayaknya harus, salah satunya ini penulisnya ada Kak Rois. Teman-teman boleh. Masih bisa pesan nggak sih, Kak? Kurang tahu ya. Kalau nggak salah ada di Play Store juga ada sih, di ebook Play Store. Bisa beli ya, Kak, via PDF-nya gitu ya, Kak? Iya. Oke deh, keren banget sih pengalaman Kakak di sini. Oke, baiklah kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman. Terima kasih Kak Rois, terima kasih Kak Gilang, panitia, dan seluruh audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat insight baru mengenai tips dan strategi untuk dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Saya Lida pamit sebagai moderator. Sampai bertemu di kuliah virtual Genom selanjutnya. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita ada penyerahan sertifikat ya, Kak ya. Silakan Kakak, silakan operator. Bentar, saya ini ya, nambahin dikit boleh nggak? Oke, Kak, silakan, Kak. Banyak kan teman-teman Genom ya. Di Genom kan ada kita masih ada ini nggak sih, syarat publikasi nggak sih? Harus harusnya publikasi. Ada sih, Kak. Nah, itu penting sih, maksudnya bagi kita kalau mau ngajuin beasiswa, publikasi itu juga salah satu hal penting yang dilihat oleh para pemberi beasiswa nantinya. Jadi jangan kendor, semangat untuk riset dan publikasinya gitu. Kalau udah kendor, tolong disemangatin lagi gitu. Jangan sampai inilah. Harus ada satu dari. Kalau misalkan kita kan mungkin di Genom belum sampai yang Q1, Q2 gitu, Kak. Jadi masih yang kayak... Iya, nggak usah Q1, Q2. Maksudnya, jadi ini tuh tahu pengujinya itu tahu, oh ternyata dia bisa punya bakat nulis gitu. Apalagi kalau teman-teman jadi dosen itu akan sangat penting. Oh, sudah kelihatan gitu. Maksudnya, dan itu juga nilai yang penting sih dia dilihat dari, nggak harus jurnal internasional juga gitu. Jadi belajar menulis ya, Kak ya, nggak apa-apa gitu ya. Singkat buat Genom ya. Tapi kayak gimana ya, Kak, kalau nggak internasional tuh apakah diperhitungkan juga, kan dipertanyakan juga tuh, Kak. Semua hal itu diperhitungkan sih. Hal-hal kecil di aplikasi itu diperhitungkan apa-apa. Bahkan seperti tadi yang Mas Gilang katakan, kita jadi ketua di gereja kan, itu hal yang penting. Gitu. Maksudnya menulis paper juga hal yang penting. Oke deh, Kak Gilang ada kesan-pesannya yang terakhir? Ya, pesannya pokoknya semangat aja, jangan menyerah gitu, pasti ada jalan. Jangan minder duluan kayak gitu. Kalau tentang masalah publikasi itu juga nggak harus publikasi langsung Nature atau yang Indeks Scopus dan sebagainya. Waktu itu aku ya publikasinya proceeding ternyata. Tapi proceeding itu pun juga dipertimbangkan gitu loh, Bali Medical Journal. Dan dengan PD-nya juga waktu ditanyakan ya aku kayak udah bilang, oh iya saya udah punya publikasi internasional satu. Kan ya memang dalam bahasa Inggris gitu loh. Waktu itu tapi untungnya tidak dibahas jurnalnya apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa, seperti yang tadi Mas Mois bilang, publication bisa jadi nilai poin penting gitu.
Ya, semangat, lakukan yang terbaik gitu. Oke, terima kasih Kak atas wejangannya. Semoga dari sini nih peserta yang ada bisa tembus ya Kak. Nantinya bisa jadi awardee juga yang kayak seperti Kakak. Nah, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat Kak. Silakan operator. Oke, kita foto dulu ya Kak. Ini ada sertifikat untuk Karois Buksit Fatawi SSI MSC. Oke. Kita foto, kita dokumentasikan dulu ya Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Rois ya. Sekarang untuk narasumber kedua yaitu Kak Gilang. Kak Gilang, oke, siap-siap Kak, kita foto ya Kak. Ini ada sertifikat penghargaan buat Kak Gilang. Terima kasih sudah menjadi narasumber di kuliah virtual genom pada materi kali ini. Sama-sama. Oke, kita dokumentasikan dulu ya Kak. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Nah, semuanya nih yang hadir coba dong dibuka kameranya, dihidupkan, kita foto bersama. Boleh kakak sama abang-abang atau teman-teman dibuka kameranya? Udah, Shell? Ya. Mulai ya. 2 kali foto ya karena cuma 1 slide. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi boleh, gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gilang, Kak Rois. Nanti sertifikatnya dikirim ya Kak via email. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya Kak mampir-mampir ke sini. Semoga ilmunya bermanfaat nih buat kita semua. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Semoga